Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video alur cerita ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Bantu admin untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-15 season ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-15 season ketiga dibuka dengan menampilkan Elena yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dengan ragu-ragu ia kemudian mencoba untuk menghubungi Steven. Namun Steven yang melihat panggilan Elena dengan sedikit ragu lalu menolak panggilan tersebut. Elena yang galau lalu menghubungi Damon yang baru saja terbangun karena panggilannya tersebut. Elena lalu meminta Damon untuk berbicara berdua, namun Damon menolaknya dengan alasan sibuk. Usai mematikan telepon Elena, nampak di belakang Damon Rebecca yang tengah memperbaiki posisi tidurnya. Beberapa saat kemudian, saat Rebecca akan beranjak pulang, Damon menemaninya hingga ke depan pintu. Saat ia membuka pintu, mereka dikejutkan dengan kehadiran Elena yang tepat berdiri di hadapan mereka. Melihat itu, Rebecca nampak tersenyum puas. Ia kemudian beranjak meninggalkan kediaman Salvatore. Sementara Elena lalu meminta penjelasan terkait apa yang baru saja ia lihat. Ia mengira Damon berhenti mengkonsumsi Vervain sehingga mudah dimanipulasi oleh Rebecca. Namun Damon menampik hal tersebut sembari berkata bahwa Rebecca justru tak perlu menggunakan kemampuan manipulasinya untuk bisa tidur dengannya. Elena semakin geram, bahkan ia tak menyangka Damon bisa bercinta dengan Rebecca di saat Rebecca yang beberapa waktu lalu sempat mengancam untuk membunuhnya. Apa yang Damon lakukan tentu adalah untuk membalas tindakan Elena. Elena sadar akan hal itu. Usai membahas hal tersebut, Elena kemudian memberitahu rencana yang tengah Esther lakukan. Damon yang memang juga telah mengetahuinya dari Steven tentu saja menganggap hal itu bagus. Dan mereka tak perlu lagi berhadapan dengan Klaus dan mereka akan menjadi pemenangnya. Namun tidak demikian dengan Elena. Baginya Elijah satu-satunya The Originals yang tak layak mati. Namun Damon tak peduli pada Elijah. Bahkan Steven yang juga hadir di tempat tersebut pun setuju dengan pendapat Damon. Yang terpenting bagi mereka, Klaus tewas dan dendam mereka terbayarkan, tak peduli jika Elijah pun menjadi korban. Elena yang tak ingin lagi mendapat dua orang di hadapannya kemudian memilih untuk pergi. Scene kemudian berpindah pada Elijah yang mencurigai sebuah benda yang berada dalam kamar, tempat di mana ibunya bertemu dengan Elena. Di sisi lain ruangan, Rebecca yang baru saja pulang lalu mendapatkan tanggapan buruk dari Cole. Klaus yang juga ada di tempat itu hanya terduduk sembari fokus pada apa yang ia lukis. Melihat itu, Cole lalu mengutarakan kebosanannya dan ia nampaknya butuh sebuah hiburan. Cole pun meminta Klaus mengajaknya untuk keluar mencari udara segar. Usai kepergian Klaus dan Cole, Elijah kemudian mendatangi Rebecca sembari mengutarakan kecurigaannya terhadap ibunya yang menggunakan sebuah ramuan yang dibuat khusus untuk menjaga privasinya. Rebecca masih berpikir positif pada ibunya dan menganggap tak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Untuk menenangkan Elijah, Rebecca menyarankan agar Elijah menanyakan hal tersebut pada Finn. Sayangnya Elijah pun juga tak percaya pada Finn sebab ia tahu Finn sangat membenci sifat vampir mereka. Meski begitu, yang Rebecca yakini ibunya sangat mencintai mereka dan kembalinya ibunya adalah untuk menyatukan kembali keluarga mereka. Scene kemudian berpindah pada Elena dan Bunny yang sedang mengunjingkan kelakuan tak senonoh yang dilakukan oleh Damon sembari Bunny nampaknya mencoba untuk menirukan mantra privasi milik Esther. Caroline kemudian masuk sembari memberitahu bahwa mantra tersebut sama sekali tak berfungsi. Elena lalu menyarankan agar Bunny tetap menjaga agar api tetap menyala agar asap yang ditimbulkan semakin banyak. Bunny kembali melakukannya sementara Caroline kembali untuk mengujinya di luar kamar. Bunny lalu memberitahu Elena bahwa pagi tadi Esther datang menemuinya bersama Abby sekedar menyapa dua keturunan dari Ayana yang telah Esther jadikan media untuk menarik kekuatan dari para penyihir keturunan Bennett. Elena nampak tegang. Ia lalu menanyakan apakah Bunny memiliki cara untuk menghentikan koneksi Esther pada para penyihir Bennett. Sayangnya Bunny pun tak tahu cara melakukannya dan jikapun ia tahu, ia pun enggan untuk melakukannya. Mendengar itu, Elena kemudian mengeluarkan keluh kesahnya. Ia sangat merasa bersalah telah membantu Esther dalam rencananya jika sampai Elijah tewas menjadi korban. Elena mengingat saat di malam penghancuran kutukan matahari dan bulan, Elijah terus mencari cara untuk menyelamatkan Elena. Dan saat ini ia tengah berada di posisi yang sama dan tentunya juga ingin agar Elijah tak menjadi tumbal. Caroline kemudian masuk dan lalu berucap bahwa mantra Bunny sama sekali tak berfungsi dan juga menguatkan Elena bahwa apa yang akan terjadi nantinya bukanlah salah Elena. Bunny lalu menambahkan bahwa jika Elena berpikir untuk merubah pikirannya maka itu sudah terlambat sebab malam ini adalah malam bulan purnama dan itu waktu yang tepat untuk melakukan ritual Esther sebab Esther harus memanfaatkan energi dari peristiwa langit dan Esther meminta Bunny dan Abby untuk bergabung bersamanya.
Scene kemudian berpindah pada Damon yang terdengar mengajak Steven untuk merayakan pesta kemenangan mereka. Steven menyarankan agar mereka menunggu sampai Klaus benar-benar mati, dan jelas nampaknya menanti kematian Klaus membuat Steven sedikit khawatir. Bukan hanya Steven, namun Damon pun sama. Mereka khawatir Elena akan mengacaukan rencana Esther membunuh semua anaknya. Damon lalu meminta Steven untuk berbicara dengan Elena sebab ia tahu Elena tak akan mau mendengarkannya. Steven menolak itu sebab ia tahu hasilnya akan sama saja. Keduanya pun bersepakat untuk tidak bertemu dengan Elena. Yang terpenting tetap memastikan Elena tidak menggagalkan rencana Esther tersebut. Damon kemudian pergi, namun sebelum itu ia terlihat meninggalkan gelas berisi darah. Steven yang melihat itu menjadi sedikit tertegun. Scene kemudian berpindah pada Elena yang terlihat menuruni anak tangga untuk membuka pintu. Elijah rupanya datang menemuinya. Dengan penuh kesopanan ia pun meminta Elena untuk ikut dengannya sebab ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Elena yang tak dapat menolak lalu pergi bersama Elijah ke sebuah tempat. Setelah turun dari mobil, mereka kemudian berjalan menuju sebuah tempat sembari Elijah menceritakan kondisi tempat tersebut ribuan tahun silam. Saat tiba di dekat sebuah batu besar, Elijah pun bercerita bahwa di bawah kaki mereka terdapat gua yang ribuan tahun lalu mereka gunakan sebagai tempat berlindung dari serangan manusia serigala. Elijah nampaknya sedang bernostalgia, namun seperti yang kita tahu, tujuan Elijah sebenarnya adalah untuk menanyakan apa yang tengah ibunya rencanakan. Elijah jelas tahu bahwa Elena berbohong kepadanya hanya dari detak jantung Elena yang memompa dengan kencang saat Elena berbohong. Merasa terdesak, Elena kemudian berbicara jujur tentang semua rencana Esther. Elena meminta maaf karena ia pun turut membantu hal tersebut. Elijah menjadi sangat marah. Dengan satu hentakan kaki, Elijah kemudian membuka lubang gua di bawah kakinya dan dengan segera langsung membawa Elena ke bawah dan lalu meninggalkannya. Scene kemudian berpindah pada Damon yang mencoba mencari Elena dari Alaric. Sayangnya Alaric yang berada di seberang telepon pun juga tak pernah bertemu dengan Elena. Dari pembicaraan mereka rupanya Alaric juga mengetahui hubungan Elena dan Esther. Lebih daripada itu, Alaric pun juga mengetahui tentang rencana yang akan dilakukan oleh Esther. Untuk itu Damon meminta Alaric untuk mencari Elena. Alaric menolak hal tersebut karena saat itu ia tengah sibuk. Saat Damon menebak Alaric tengah bersama Dr. Meredith, Alaric segera mematikan telepon. Usai telepon mati, Damon pun menyadari gelas berisi darah yang ia letakkan tadi sama sekali tak tersentuh oleh Steven. Sementara Alaric yang saat itu tengah bersama Dr. Meredith kemudian melanjutkan perbincangan mereka, di mana rupanya Dr. Meredith sedang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan CT scan yang mana Dr. Meredith masih meragukan tentang keadaan Alaric. Bahkan lebih jauh, hasil itu juga belum mampu membawa mereka pada kesimpulan bagaimana serangan terhadap Alaric bisa terjadi. Bahkan Alaric pun tak tahu bagaimana penyerangan itu berlangsung. Dr. Meredith curiga penyerangan itu dilakukan oleh vampir, namun itu bukan kesimpulan pasti. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, Klaus dan Cole tiba di tempat itu. Klaus selalu mengomentari mereka agar tak menuduh keluarga The Originals yang baru saja tinggal di Mystic Falls sebagai tersangka kasus pembunuhan dan penyerangan Alaric. Mendengar itu, Klaus dan Meredith pun terdiam. Scene kemudian berpindah pada Bunny dan Abby yang nampak mendatangi sebuah rumah di mana ternyata Esther dan Finn sedang menunggu mereka. Saat mereka telah bertemu, Esther kemudian memastikan bahwa Bunny dan Abby adalah sekutu yang tepat. Abby yang pernah mengeringkan Michael serta Bunny yang pernah melawan Klaus tanpa rasa takut tentu menjadi pertimbangan Esther, dan Esther membutuhkan keduanya untuk membantunya menyelesaikan rencana yang telah ia buat untuk mengembalikan keseimbangan alam. Kembali pada Elena yang terlihat menyusuri ruang-ruang kosong gua untuk mencari jalan keluar. Saat Elena menyadari ada sebuah jalan, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Rebecca yang menghalangi jalannya. Rebecca lalu mengancam Elena untuk tidak mencoba lari dari tempat tersebut, jika tidak ia akan membunuh Elena. Scene kemudian berpindah pada Steven yang baru tiba di rumahnya sembari memberitahu bahwa ia terdapat menemukan Elena dimanapun ia cari. Rupanya saat itu Damon telah tahu keberadaan Elena karena Elijah yang juga berada di tempat tersebut telah memberitahukannya. Kedatangan Elijah tentu adalah untuk membuat kesepakatan di mana jika Damon dan Steven ingin Elena selamat, maka keduanya harus mencari cara untuk menggagalkan rencana Esther membunuh semua Originals dengan cara membunuh salah satu di antara Bunny atau Abby yang adalah penghubung di antara ibunya dengan kekuatan penyihir Bennett. Lebih spesifik, waktu terbaik harus mereka lakukan sebelum pukul 9 malam atau sebelum bulan penuh. Jika keduanya gagal, maka Elijah memastikan kematian Elena di tangan Rebecca sebelum kematian mereka. Usai dengan pertemuan bersama Elijah di depan lemari pendingin berisi ratusan kantong darah, Steven nampak merenung sembari mengambil salah satu kantong darah yang ada. Damon datang sembari mengingatkan waktu yang terus berjalan. Steven kemudian memberi saran agar mereka setidaknya menghubungi Bunny untuk mencari tahu barangkali saja ada cara lain yang bisa mereka lakukan untuk menggagalkan rencana Esther. Damon menolak itu dengan berbagai pertimbangan. Tentunya ia merasa Bunny sedang berada di pihak Esther dan mungkin dengan membunuh salah satu di antara mereka adalah cara yang terbaik. Steven menolak itu. Ia masih yakin ada cara terbaik selain membunuh. Damon rupanya terpikirkan cara lain, di mana saat itu ia menunjukkan belati pada Steven.
Steven tahu maksud belati tersebut. Mereka paham dengan para The Originals yang terikat, artinya mereka hanya perlu menusuk satu di antara mereka dan semua The Originals akan tumbang. Meski keduanya tak dapat melakukan hal tersebut, Damon tahu siapa yang tepat untuk menjalankan misi tersebut, yakni Alaric dan yang lainnya. Mereka kemudian menyusun skenario di mana Caroline ditugaskan untuk memancing Klaus menjauh dari Cole, sebab mereka tahu betapa Klaus sangat terobsesi pada Caroline. Dan benar saja, saat Caroline melintas di hadapan Klaus lalu mengajak Caroline untuk minum bersamanya. Namun Caroline menolak dan lalu meninggalkan tempat tersebut. Klaus yang melihat itu sebagai tantangan lalu beranjak mengikuti Caroline. Di luar, Caroline berusaha senatural mungkin untuk mengulur waktu Klaus dan senormal mungkin membuat Klaus terus bersamanya. Scene kemudian berpindah di tempat ritual Esther, di mana saat itu Esther telah membuat lambang pentagram dari butiran-butiran garam. Sementara Finn nampak menyalakan 5 obor yang mengelilingi simbol tersebut. Esther menjelaskan rencana mereka, di mana saat ia telah mendapatkan tambahan kekuatan dari peristiwa langit, maka ia akan mengembalikan mantra yang pernah ia gunakan untuk merubah anak-anaknya menjadi vampir. Artinya Esther akan merubah anaknya kembali menjadi manusia. Dan setelah mereka menjadi manusia, peran Finn untuk seterusnya akan sangat penting, di mana Finn bertekad akan mengorbankan dirinya sendiri. Berpindah pada Cole, usai ditinggal oleh Klaus, ia nampak mencoba mendekati Dr. Meredith. Namun saat Cole nampak mulai kurang ajar, Alaric tiba-tiba datang dan langsung menghujamkan belati ke jantung Cole. Cole langsung saja tumbang, disusul dengan Rebecca dan juga Finn di tempat lain. Next time, take a hint. Saat Elena menyadari Rebecca telah mengering, ia pun dengan segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Sementara Klaus yang memiliki kemampuan lebih nampak baik-baik saja. Namun ia bisa merasakan apa yang sedang terjadi pada dirinya dan dengan segera mengambil kesimpulan bahwa sesuatu telah terjadi pada Cole. Ia pun bergegas pergi. Sementara Alaric yang baru saja mengeluarkan Cole dari dalam Mystic Grill kemudian dihampiri oleh Damon dan Steven. Namun belum sempat mereka berinteraksi, Klaus datang dan langsung mencabut belati yang tertancap di tubuh Cole sembari membanting tubuh Alaric. Steven yang berniat menghalangnya pun juga tak luput dari serangan Klaus. Damon nampaknya pasrah melihat Klaus yang akan menyerang dirinya. Namun tak lupa ia memberitahu bahwa Esther juga berniat untuk membunuh Klaus. Klaus nampak terkejut, namun ia tak surut untuk menyerang Damon. Saat akan menyerang Damon, Elijah datang dan menghalanginya. Melihat kehadiran Elijah, Klaus lalu menanyakan hal yang sama pada Elijah, yakni apa yang sedang ibunya lakukan. Elijah sedikit mengabaikan Klaus. Ia lebih memilih fokus pada Damon sembari mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Rencana yang mereka lakukan jelas adalah sebuah kesalahan. Untuk itu, Elijah tak ingin lagi memberikan toleransi. Segera melancarkan aksinya atau memberitahu keberadaan Bunny dan Abby agar Elijah bisa membunuh salah satu di antara mereka agar Rebecca tak segera membunuh Elena. Kembali pada Rebecca, saat ia kembali tersadar, ia kemudian pergi untuk mengejar Elena yang nampak terus berlari menjauh dari kejaran Rebecca. Saat berada di tempat di mana peti Esther berada, Rebecca sempat menangkap Elena. Namun dengan sedikit hentakan kepala, Elena berhasil melepas dari cengkraman Rebecca dan masuk lebih dalam ke gua tersebut, di mana vampir tak dapat memasuki tempat tersebut. Meski ia tak dapat memasuki tempat tersebut, Rebecca yang tahu Elena terpojok mencoba terus memojokkannya dengan merekam segala percakapan mereka dengan handphonenya. Sementara Alaric usai dihajar oleh Klaus, Dr. Meredith lalu membawa Alaric ke kediamannya, di mana ia akan memeriksa Alaric. Barangkali saja Alaric menderita gegar otak ringan. Alaric yang jelas mengkhawatirkan Elena berniat untuk pergi, namun Dr. Meredith jelas tak mengizinkannya. Urusan Elena biar Steven dan Damon yang menyelesaikannya, sementara urusan Alaric sekarang menjadi tanggung jawab dirinya. Tentu karena semua itu menjadikan kedekatan mereka semakin terjalin dengan sangat baik. Scene kemudian berpindah pada Damon dan Steven yang nampak memarkirkan kendaraan sebelum menuju tempat di mana Esther melakukan ritualnya. Mereka terdengar sedikit mendiskusikan mengenai apa yang akan mereka lakukan. Jelas tak ada pilihan lain lagi, mereka harus membunuh. Namun jika hal tersebut mereka lakukan, maka Elena pasti akan membenci mereka. Mau bagaimana lagi, sudah kepalang tanggung. Jika mereka tak bergerak, itu akan sama saja, mereka akan tetap kehilangan Elena. Akhirnya dengan sebuah inisiatif, mereka kemudian memilih jalan tengah, di mana Elena hanya perlu membenci satu di antara mereka. Damon lalu terlihat mengambil sebuah koin dan memilih kepala untuk dirinya, di mana jika kepala yang keluar maka ia yang akan melakukan pembunuhan. Namun jika ekor maka hal itu akan dilakukan oleh Steven. Sayangnya saat Damon telah melempar koin tersebut, kita masih belum tahu siapa yang akan melakukannya. Sementara di dalam gua, Elena yang perlahan melangkah keluar mencoba mencari tahu apa yang dilakukan oleh Rebecca. Saat kembali, rupanya Rebecca datang dengan membawa jerigen berisi bensin yang langsung ia tumpahkan ke tubuh Elena dan lantai di sekitar gua. Usai melempar jerigen tersebut, Rebecca kemudian mulai menyalakan
menyalakan api. Meski tidak langsung di tubuh Elena, namun Rebecca mengancam akan segera membakar Elena jika Elena tak keluar dari tempat tersebut. Elena masih tak bergeming. Rebecca benar-benar memojokkan Elena. Hal yang benar-benar ingin ia lakukan adalah membunuh Elena karena Elena pernah mengkhianatinya. Saat Rebecca telah menyalakan korek api, dengan penuh keyakinan Elena menantang Rebecca agar segera membunuhnya jika Rebecca berani. Ada sedikit keraguan dari Rebecca tatkala Elena berucap bahwa Rebecca sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk hidup, dan dengan membunuhnya maka Rebecca justru akan menanggung derita yang tak lain berasal dari Klaus, terlebih tentunya juga dari Damon dan Steven. Alhasil Rebecca pun tak jadi melemparkan korek tersebut pada Elena. Berpindah di tempat ritual, saat-saat genting Finn menyadari kehadiran saudara-saudaranya. Esther yang belum siap dengan ritualnya karena bulan belum sepenuhnya total lalu segera menyuruh Abby dan Bunny untuk pergi, sementara ia memasuki lingkaran pentagram, sebab di dalam pentagram Klaus dan yang lainnya tak akan pernah bisa menyerang Esther. Cole terdengar menghina Finn sebagai saudara yang menyedihkan karena mau membantu ibunya menyingkirkan mereka, sementara Elijah jelas mengutuk tindakan ibunya yang tak punya belas kasihan ingin membunuh mereka semua. Sementara Klaus nampaknya begitu sangat marah dan bersumpah akan kembali membunuh Esther. Jelas Esther tak menghiraukan perkataan anaknya, bahkan ia justru terdengar mengungkapkan fakta tentang dirinya yang selama ribuan tahun begitu sangat tersiksa berada di sisi lain karena turut menanggung akibat dari tindakan Klaus dan yang lainnya, di mana derita setiap korban yang mereka bunuh juga turut dirasakan olehnya. Untuk itu tak ada pilihan lain selain mengakhiri ini semua tanpa toleransi, bahkan jika anak-anaknya memohon pengampunan. Scene kemudian berpindah pada Abby dan Bunny yang memasuki rumah tempat roh para penyihir bersemayam. Saat semakin dalam, Bunny kemudian menyadari Esther tak lagi berada di dekatnya. Saat bersamaan, Steven kemudian menghampiri Bunny sembari memberitahu apa yang sedang terjadi pada Elena dan apa yang sedang ia rencanakan. Bunny jelas menolak itu sebab ia tak memiliki cara untuk menghentikan Esther menarik kekuatan dari keturunan Bennett. Steven yang tak punya pilihan lain lalu kemudian mengancam Bunny bahwa ia akan melakukan cara lain. Di hadapan Steven, Bunny menjadi sangat ketakutan. Ia kemudian mencoba untuk berlari, namun Steven menghalanginya. Bunny tetap bersikukuh bahwa jikapun Steven membunuhnya, Esther masih tetap bisa menarik kekuatan penyihir, baik itu yang sudah mati maupun yang masih hidup. Steven lalu berucap bahwa satu-satunya cara menghentikan Esther adalah dengan memotong koneksi mereka. Dengan kata lain, salah satu di antara Bunny dan Abby bukan lagi seorang penyihir. Usai mengucapkan itu, di sisi lain, Damon yang telah berlari di belakang Abby dengan kecepatannya lalu meminumkan darahnya pada Abby dan tanpa tedang aling-aling langsung membunuh Abby. Di tempat lain, Esther yang mulai menyalurkan kemampuannya untuk memulai ritual menyadari ada sebuah kesalahan di mana jelas koneksinya terhadap kekuatan penyihir telah terputus. Hal itu membuat Esther hilang kesadaran. Api dari obor kemudian menyembur memekakan mata Klaus dan yang lainnya. Usai api itu padam, mereka kemudian menyadari Esther dan Finn telah menghilang dari tempat tersebut. Di dalam goa, Rebecca lalu mengizinkan Elena untuk keluar dari tempat tersebut sembari memberitahu apa yang telah terjadi, di mana Damon telah memutus koneksi penyihir dengan merubah Abby menjadi vampir. Elena jelas terkejut mendengarnya. Rebecca yang memang tak lagi memiliki kepentingan pada Elena kemudian berlalu dari tempat tersebut, sementara Elena bingung tak tahu harus berbuat apa-apa. Scene kemudian berpindah di kediaman Bunny. Bunny nampak terduduk di atas kasur di samping ibunya yang belum bangkit dari kematiannya. Sementara Caroline terdengar berucap pada Elena yang berdiri di hadapannya bahwa Bunny tak ingin menemui Elena. Elena nampak sedikit memohon, namun Caroline meminta pengertian pada Elena bahwa Bunny butuh sedikit waktu. Dalam beberapa hari ke depan jelas akan sangat berat bagi Bunny. Meski Elena terus memohon, namun Caroline tetap pada keputusan Bunny yang tak ingin menemui Elena. Caroline mencoba menguatkan Elena. Jelas semua yang orang lakukan adalah untuk menyelamatkan Elena. Semua orang berbangga akan hal itu sebab semua sangat menyayangi Elena. Namun satu hal yang menyakitkan, entah mengapa setiap kali hal itu berakhir, Bunny harus menjadi korbannya. Elena paham apa yang Caroline maksud. Dalam tangisannya ia pun pasrah. Sebelum ia pulang, ia menitipkan pesan pada Caroline untuk disampaikan pada Bunny bahwa ia sangat menyayangi Bunny. Scene kemudian berpindah pada Damon dan Steven. Setelah memastikan semuanya aman terkendali dan Elena dalam keadaan aman, Steven lalu berucap bahwa ia adalah pihak yang kalah dalam lempar koin. Namun mengapa Damon yang justru bertindak mengubah Abby menjadi vampir? Damon kemudian menjelaskan apa yang ia rasakan. Meski ia tak suka, namun ia tahu Steven sangat merindukan dirinya yang dahulu. Steven yang penuh kasih sayang. Mendengar itu Steven mengelak. Ia bahkan berucap bahwa dirinya yang dahulu sudah tak lagi ada. Namun Damon tak percaya. Itu ia buktikan dengan gelas berisi darah yang pernah ia letakkan di dekat Steven yang sama sekali tak Steven sentuh. Damon lalu bertanya sejak kapan Steven berhenti meminum darah manusia. Rupanya Steven telah berhenti meminum darah manusia sejak saat ia mengancam untuk menabrakkan Elena di jembatan Wicker Bridge, tempat orang tua Elena pernah tewas kecelakaan. Dari itu Damon pun jelas memperlihatkan simpatinya pada Steven. Ia tak ingin Steven menambah deritanya dengan menjadi orang yang akan dibenci oleh Elena. Scene kemudian berpindah pada Elena yang nampak sedang mengambil surat yang terletak di atas kasurnya. Rupanya surat itu berasal dari Elijah yang berisi permintaan maaf atas apa yang ia lakukan. Namun semua itu Elijah lakukan untuk menyelamatkan ia dan keluarganya.
Elena. Tak lupa Klaus pun juga memuji Elena dengan berucap bahwa rasa belas kasih yang Elena miliki adalah sebuah anugerah dan ia akan selalu menghormati Elena. Di tempat lain, Elijah yang nampak berdiri memikirkan sesuatu kemudian didatangi oleh Rebecca yang menanyakan keberadaan yang lainnya, bahkan keberadaan ibunya. Elijah menolak mereka memiliki ibu sebab apa yang telah direncanakan oleh Esther. Meski sangat benci dengan tindakan ibunya, Elijah jelas menganggap apa yang dilakukan Esther adalah sebuah kebenaran. Bahkan Elijah menyesal karena telah mengancam membunuh Elena yang ia anggap sama sekali tak memiliki salah dalam masalah tersebut. Bahkan ia menggunakan kebencian Rebecca sebagai senjata untuk mengancam Elena. Elijah menyesali itu semua, namun Rebecca menolak pernyataan tersebut. Baginya, apa yang Elijah lakukan sudah sepantasnya untuk ia lakukan karena Elijah tengah menyelamatkan keluarga mereka. Bahkan Rebecca dengan arogansinya berucap bahwa tak ada yang lebih layak hidup ketimbang mereka. Elijah memiliki pendapat lain. Ibunya memang bersalah, namun yang lebih bersalah adalah mereka sendiri. Ibunya merubah mereka menjadi vampir untuk melindungi mereka dari manusia serigala. Namun yang menjadikan diri mereka monster adalah diri mereka sendiri. Usai mengucapkan itu, Elijah pun pergi. Usai itu, Rebecca pun mendatangi Klaus yang terlihat sedang membakar beberapa lukisannya termasuk lukisan Caroline. Melihat kehadiran Rebecca, Klaus mengira Rebecca juga akan pergi seperti apa yang dilakukan oleh Cole, Finn dan ibunya serta Elijah yang meninggalkannya. Dengan semua yang telah terjadi, Rebecca sadar bahwa Klaus lah satu-satunya tempat untuk kembali meski awalnya ia benci sebab Klaus lah yang telah membunuh ibu mereka. Rebecca lalu mendekati Klaus sembari memperlihatkan apa yang telah ia rekam di handphonenya, di mana dari gambar yang ada di belakang Elena, Rebecca menyadari sesuatu, yakni pemujaan orang-orang pribumi terhadap pohon oak putih. Gambar itu dilengkapi dengan sebuah kalender yang Rebecca perkirakan itu terjadi 300 tahun setelah mereka meninggalkan tempat tersebut, yang mana Rebecca yakin ada bibit pohon oak putih yang telah tumbuh sepeninggalan mereka. Mendengar itu, Klaus menjadi terkejut. Seperti yang kita tahu, kayu oak putih adalah satu-satunya kayu yang dapat membunuh mereka. Scene kemudian berpindah pada Alaric yang terbangun di tengah malam. Usai memastikan Dr. Meredith masih tertidur, Alaric pun menuju dapur dan mengambil sebuah obat. Usai meminum obat tersebut, Alaric kemudian memeriksa berkas yang ada di meja Dr. Meredith, dan semua berkas itu adalah berkas pembunuhan misterius yang sedang terjadi. Alaric lalu mengambil sesuatu yang lain yang rupanya itu adalah sebuah pisau pendek. Belum sempat Alaric mencari tahu lebih lanjut, Dr. Meredith terlihat berada di hadapannya sedang menodongkan senjata, dan baru saat kemudian Dr. Meredith pun menembak Alaric. Dan episode ke-15 season ketiga pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.